Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ketiga mengenai teks deskripsi. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang meliputi 1. Penggunaan kata umum dan kata khusus, 2. Menggunakan kalimat rincian yang menggunakan efek konkret, 3. Menggunakan serapan panca indera. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang lainnya, yaitu pilihan kata menimbulkan kesan kuat, kata ganti, dan majas. Pilihan kata menimbulkan kesan kuat bisa juga disebut sebagai kata emosi kuat, merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kata takjub merupakan kata yang menimbulkan kesan kuat. Contoh lainnya, kami sangat terpukau melihat keindahan langit di puncak ini. Terpukau juga termasuk kata yang menimbulkan kesan kuat. Kata takjub dan terpukau merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek baik orang, benda, pemandangan maupun peristiwa yang dialami diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti disebut juga dengan pronomina. Kata ganti orang pertama terdiri dari kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Contoh tunggal adalah saya dan aku, sedangkan yang jamak adalah kami dan kita. Kata ganti orang kedua yang tunggal, contohnya adalah kamu, Anda, engkau, saudara. Contoh kata ganti orang kedua jamak adalah kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, beliau, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak, contohnya adalah mereka. Contoh penggunaan kata ganti biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan kata ganti dalam bercakap dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya dalam kalimat seperti, saya mempunyai sepeda baru. Buku ini adalah milikmu. Mereka pergi berwisata ke daerah Lembang. Rumah bercat biru itu adalah rumah kakeknya. Beliau adalah guru yang sangat baik. Ini adalah contoh kata ganti dalam kalimat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri selanjutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut. Efek tersebut cenderung emosional seperti rasa kasihan, kagum, marah, sedih, gembira, dan perasaan emosional lainnya. Majas atau gaya bahasa terbagi atas 4. Yang pertama, majas perbandingan. Kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Yang keempat, majas penegasan. Kali ini kita akan membahas mengenai majas perbandingan terlebih dahulu.
Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Pada umumnya, majas perbandingan terdiri dari 9 macam, yaitu 1. Personifikasi, 2. Metafora, 3. Asosiasi, 4. Hiperbola, 5. Eufemisme, 6. Metonimia, 7. Simile, 8. Alegori, 9. Sinekdok yang terdiri dari pars pro toto dan totem pro parte. Anak-anak semua, kita akan membahas subjenis dari majas perbandingan. Yang pertama adalah personifikasi. Merupakan gaya bahasa yang membuat benda mati seolah-olah bersikap atau berperilaku layaknya manusia. Contoh, ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Biasanya yang berkejar-kejaran itu adalah perilaku manusia, tapi sekarang diibaratkan kepada ombak. Contoh lain, kobaran api memakan semua rumah warga. Kobaran api seolah-olah hidup, berperilaku layaknya manusia. Yang kedua adalah metafora, merupakan gaya bahasa yang berbentuk ungkapan. Contoh, Pak Budi adalah tangan kanan orang kaya itu. Tangan kanan merupakan ungkapan yang artinya orang kepercayaan. Contoh lain, Retno dikenal sebagai anak yang tinggi hati. Tinggi hati adalah ungkapan yang artinya sombong. 3. Asosiasi merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua objek berbeda, namun dianggap sama dengan memberikan kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Contoh, Nini dan Dian bagaikan pinang dibelah dua, yang artinya memiliki wajah yang sangat mirip. Contoh lain, matanya indah bak bulan purnama. Keempat, hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan kadang tidak masuk di akal. Contoh, ayah bekerja membanting tulang agar aku tetap bersekolah. Membanting tulang artinya bekerja keras. Contoh lain, aku mencari kucingku sampai keliling dunia. Padahal keliling dunia yang dimaksud adalah sekitar rumah saja. Jadi, hiperbola ini adalah gaya bahasa yang berlebih-lebihan. 5. Eufemisme merupakan gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang sopan dengan padanan kata lebih halus dan sopan. Contoh, tunanetra memiliki hak yang sama dengan orang lainnya. Tunanetra lebih sopan daripada kata buta. Contoh lain, semakin banyak para tunawisma di kota itu. Kata tunawisma lebih halus dan sopan dibandingkan kata gelandangan. 6. Metonimia merupakan gaya bahasa yang menggunakan merek atau istilah untuk merujuk pada benda yang umum digunakan. Contoh, aku minum aqua karena haus. Aqua merupakan nama merek yang sudah identik dengan air minum. Kakak menabung untuk membeli Oppo. Oppo merupakan nama merek handphone Android. Nah, coba Anda pikirkan apa contoh lain dari majas metonimia. 7. Simile merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan, dan seperti sama dengan asosiasi. Tapi simile menyamakan atau menyandingkan sebuah kegiatan dengan suatu ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induk. Menyamakan kelakuannya dengan kelakuan anak ayam yang kehilangan induk. Itulah maknanya. Selanjutnya, wajahnya pucat bak mayat. Maknanya menyamakan pucat wajahnya seperti mayat. 8. Alegori merupakan gaya bahasa yang menyandingkan objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nahkoda artinya kepala keluarga. Contoh lain, ayah adalah pahlawan keluarga kami. Pahlawan artinya orang yang sangat berjasa.
9. Synecdoche. Synecdoche adalah majas terakhir dari majas perbandingan. Gaya bahasa Synecdoche terbagi atas dua macam, yaitu Synecdoche Pars Pro Toto, merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk keseluruhan unsur tersebut, atau sebagian untuk keseluruhan. Contoh, sudah tidak nampak lagi batang hidungnya. Batang hidung mewakili keseluruhan tubuh orang yang dimaksud. Contoh lain, ibu membeli 2 ekor ayam. Ibu membeli 2 ayam utuh, bukan hanya ekornya saja. Synecdoche totem pro parte merupakan gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian unsur atau situasi. Contoh, Indonesia memenangkan pertandingan sepak bola itu. Pemain sepak bola yang menang diganti menjadi Indonesia. Kelas 78 memenangkan lomba cerdas cermat, padahal yang ikut lomba cuma beberapa orang. Tapi kelas 78 lah yang disebut. Itulah arti dari Synecdoche totem pro parte. Ananda, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami materi yang telah Ibu berikan. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.